Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan untuk startup yang telah kami kembangkan, yakni yang bernama Autify. Kali ini kami akan membahas mengenai executive summary, company overview, industry analyst, customer analyst, competitive analyst, marketing plan, operation plan, management team, financial plan, dan juga appendix. Berikut merupakan hierarki dari manajemen tim perusahaan Autify. Chief Executive Officer dipegang oleh Ahmad Mustafa Sabirin, adapun Chief Product Officer dipegang oleh Natasha Tesalonika Sihaan, Chief Financial Officer dipegang oleh Mutiara Pramesti Utami, dan Chief Marketing Officer dipegang oleh Rashida Salica Rusadi Putri. Kemudian ada executive summary. Nah, untuk business overview dari startup kami sendiri didirikan di Malang, Jawa Timur. Nah, para startup kami sendiri menawarkan layanan two-factor authentication, yaitu face, iris, dan voice recognition sebagai medianya. Nah, untuk sukses factor dari startup kami sendiri, kami memiliki produk yang terdiri atas 3 macam biometric recognition. Kemudian kami sendiri melakukan kerjasama dengan startup lain dalam produk kami. Dan selanjutnya, kami juga memiliki tim manajemen dan tim teknis yang baik, berkualitas, serta berintegritas tinggi dalam bekerja. Selanjutnya, harga yang kami tawarkan juga affordable sehingga dapat bersaing dengan harga di pasar. Untuk financial plan kami sendiri, dari startup cost yaitu perlengkapan sistem, asuransi, dan lain sebagainya, untuk perkiraan modal awal sebesar 50 juta. Dan kemudian untuk profit yang bisa kami dapatkan dalam perkiraan kurun waktu 3 tahun sendiri, sekitar 60 juta. Selanjutnya saya akan membahas mengenai company overview. Dari sejarah kita, di mana pertama ini ada pada saat pandemi COVID-19, di mana pemerintah mulai mewajibkan warga negara Indonesia yang bepergian untuk mengunduh sebuah aplikasi untuk memantau kesehatan dari masing-masing orang. Nah, kemudian aplikasi tersebut memiliki masalah di mana keamanan data pribadi seseorang telah disalahgunakan. Oleh sebab itu, Ahmad Mustafa, yakni CEO kami, memutuskan untuk membuat suatu sistem autentikasi berlapis yang dapat menjamin keamanan data pribadi seseorang dan mendirikan sebuah startup, yakni Autify, pada tanggal 21 September 2021. Kemudian visi dan misi dari startup Autify sendiri, yang pertama visinya menjadi perusahaan penyedia layanan sistem autentikasi berlapis terbesar di dunia, yang kedua menjadi perusahaan unggulan yang bertanggung jawab untuk kebaikan bersama yang lebih besar dan masa depan yang berkelanjutan. Kemudian untuk misi dari Autify sendiri, yang pertama menyediakan layanan sistem autentikasi berlapis yang terdiri atas 3 macam biometric recognition, yang kedua menjamin integritas keamanan akses pengguna pada sebuah data, dan yang ketiga mempekerjakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme tinggi. Selanjutnya ada SWOT analis untuk produk yang kami kembangkan. Untuk strength dan weakness ini dari internal startup. Untuk strength-nya sendiri, yang pertama sistem autentikasi identitas yang handal, melakukan pembacaan autentikasi secara akurat dan dapat digunakan secara global serta memiliki tingkat keamanan pribadi yang tinggi. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, yang pertama susah diakses di daerah yang sinyal internetnya kurang memadai, dan selanjutnya terdapat kemungkinan pengguna tidak akan dikenali oleh sistem karena suara maupun wajah pengguna akan terhalang oleh masker maupun kacamata atau lensa kontak. Selanjutnya untuk opportunity dan threat sendiri, ini merupakan eksternal dari startup. Untuk opportunity-nya, yang pertama beberapa sistem masih belum mengimplementasikan two-way authentication, dan juga inovasi terbaru dalam pengamanan data. Kemudian untuk ancaman atau threat-nya sendiri, yakni sistem mungkin belum populer bagi beberapa kalangan user, serta terobosan terbaru autentikasi biometrik selain face, voice, maupun iris recognition. Selanjutnya adalah industri analisis. Pada market overview dari startup ini, pasar keamanan global terus mengalami peningkatan dan diperkirakan akan mencapai USD 167 miliar pada tahun 2025 dan akan terus berkembang pada angka CAGR 10,3% selama periode perkiraan. Penggunaan sistem keamanan meningkat karena sistem terbaru saat ini menawarkan pengawasan berkualitas tinggi dengan tingkat kesalahan yang dioptimalkan. Lalu ada market size dari startup ini adalah yang user dari produk, yaitu adalah sekitar 5.000 hingga 6.000 pengguna baru tiap tahun dan 50.000 hingga 60.000 pengguna yang berlangganan tiap tahun. Biaya instalasi dari produk adalah Rp7.400.000 dan biaya berlangganan adalah Rp880.000 per tahun rupiah. Lalu juga ada customer analysis. Target customer dari produk ini adalah yang pertama berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berada dalam usia produktif sekitar usia 25 hingga 50 tahun,
tinggal di daerah perkotaan di mana akses terhadap produk bisa dicapai dengan mudah. Lalu produk ini mengincar customer yang mengalami kesulitan dalam menemukan sistem autentikasi yang tidak rumit serta mudah digunakan, tetapi tingkat keamanan sistem autentikasi tidak dikorbankan demi kemudahan pengguna. Lalu produk ini bertujuan untuk customer menginginkan komponen kunci dari sistem autentikasi adalah hal yang selalu ada pada customer dan tidak mungkin lupa atau tertinggal. Lalu selanjutnya adalah profiling customer. User persona dari customer dari perusahaan ini adalah yang pertama Susi Sulastri, perempuan 39 tahun. Susi ingin membantu masyarakat Indonesia yang memiliki kesulitan dalam berbisnis karena kurangnya modal. Lalu Susi sering melihat karyawannya lupa membawa kartu identitas yang berfungsi sebagai kunci dalam pengoperasian perusahaan. Lalu ada Bambang Suprapto, laki-laki berusia 27 tahun. Bambang bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan berharap dapat membantu perusahaannya berkembang. Tapi Bambang kesulitan ketika harus memasukkan password yang pada setiap kali transaksi penting dilakukan. Dengan Autify, solusi dari permasalahan dan kesulitan yang dialami kedua customer bisa diatasi. Karena dengan Autify, kita tidak perlu menghafal password rumit dan juga tidak perlu khawatir akan tertinggalnya komponen penting dalam sistem keamanan. Lalu selanjutnya adalah competitive analysis. Yang pertama direct competitor. Yang pertama adalah perusahaan neuroteknologi didirikan di Vilnius, Lithuania pada tahun 1990. Perusahaan ini memiliki keunggulan pengalaman dan hasil riset yang lebih banyak karena sudah berdiri sejak lama. Ada perusahaan NEC yang didirikan di Tokyo, Jepang pada 17 Juli tahun 1899. Perusahaan ini memiliki keunggulan sudah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu sehingga termasuk perusahaan yang dipercaya oleh konsumen. Tapi kelemahan dari kedua perusahaan ini adalah customer dari Indonesia akan kesulitan untuk menggunakan layanan dan mendapatkan produk karena letaknya yang jauh. Selanjutnya, indirect competitor. Pertama adalah perusahaan OneLogin yang didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 2010. Keunggulan dari perusahaan ini adalah biaya untuk tiap pengguna lebih rendah karena dalam instalasi tidak membutuhkan hardware khusus. Ada perusahaan OutZero yang didirikan pada tahun 2013 dengan 6 pusat operasional di 30 negara. Keunggulan dari perusahaan ini adalah pengembangan teknologi dari produk atau layanan yang ditawarkan lebih mudah dan cepat karena dibantu oleh perusahaan lain. Kelemahan dari kedua perusahaan ini adalah produk yang ditawarkan memiliki tingkat keamanan yang relatif lebih rendah dan juga kurangnya fleksibilitas produk atau layanan. Lalu competitive advantage dari perusahaan atau startup kami adalah yang pertama dari sisi produk layanan, produk yang kami tawarkan mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi karena menggunakan 3 komponen biometrik. Lalu kami memiliki sumber daya manusia yang handal dalam merancang, membuat dan menjalankan sistem autentikasi. Kami bertempat di lokasi yang strategis sehingga memudahkan dalam distribusi produk dan maintenance produk. Lalu operational system, produk yang kami tawarkan bersifat third party sehingga bisa digunakan pada sebagian besar platform tanpa setup awal yang rumit. Dan juga dari sisi marketing, kami memiliki Chief Marketing Officer yang ahli dalam bidang marketing dan juga merupakan orang asli Indonesia yang sudah memiliki pengalaman pada beberapa perusahaan sehingga unggul dalam marketing di negara Indonesia. Selanjutnya adalah marketing plan atau strategi pemasaran dari perusahaan Autify. Yang pertama ada awareness, yaitu tahap untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan kebutuhan sistem dalam melindungi keamanan data. Terdapat 2 upaya untuk meningkatkan customer awareness. Yang pertama ada content marketing, merupakan upaya modern, yaitu dengan mengubah konten menarik secara online. Selanjutnya ada pula upaya konvensional, yaitu melalui tradisional PR dengan seperti membayar iklan, sponsorship, dan promosi pada event. Selanjutnya ada consideration, yaitu untuk menarik atensi konsumen melalui pencarian info lebih banyak mengenai produk dengan melakukan pemasaran melalui platform yang bervariasi sebagai penunjang exposure dan engagement dari perusahaan. Terdapat 3 media. Yang pertama adalah media sosial, dilakukan dengan komunikasi bersama pengikut media sosial secara interaktif dan personal. Selanjutnya adalah melalui website yang telah dikombinasikan dengan search engine optimization. Yang ketiga ada email marketing, promosi melalui pengiriman pada email pribadi yang dicantumkan pada saat registrasi.
Selanjutnya adalah tahap purchase, membuat konsumen akhirnya membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Terdapat 3 upaya untuk meningkatkan pembelian. Yang pertama adalah kode promo, pemberian kode promo atau diskon pada produk yang dapat meningkatkan konsumen yang mau membeli tanpa adanya banyak pertimbangan. Selanjutnya adalah upselling, untuk mendorong konsumen membeli produk lain dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada reminder atau pemberitahuan kepada konsumen untuk melakukan pembelian produk. Selanjutnya adalah retention, untuk memuaskan konsumen dengan pembeliannya dan mengundang konsumen untuk membeli kembali produk yang ditawarkan. Dapat 3 upaya yang menunjang retention ini. Yang pertama ada pemberian reward atau poin yang memiliki nilai tukar tertentu jika sudah mencapai jumlah tertentu. Yang kedua ada pembuatan fitur pusat bantuan yang mengatasi masalah teknis yang dialami konsumen seputar penggunaan dan pembelian produk. Yang ketiga ada customer service untuk mengatasi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen mengenai pelayanan dari perusahaan. Selanjutnya adalah advokasi, yaitu tahap di mana perusahaan mendapatkan loyalitas konsumen dengan memberikan review dan rating yang bagus serta merekomendasikan produk ke relasi terdekatnya. Terdapat 2 upaya yang menunjang advokasi ini. Yang pertama adalah review dan rating. Review ini adalah pemberian testimoni, sedangkan rating adalah pemberian penilaian yang biasanya merupakan bentuk bintang ya, bintang 1 sampai 5. 1 itu berarti jelek dan 5 itu semakin tinggi semakin bagus. Selanjutnya ada pula referral, pemberian kode referral atau kode rujukan bagi konsumen lama yang berfungsi untuk menghimpun konsumen baru. Baik, untuk selanjutnya ada operation plan. Nah, untuk key operation proses dari startup kami sendiri, yang pertama adalah product development, di mana kami terus melakukan pengembangan inovasi terhadap produk kami, serta meningkatkan pelayanan kami. Yang kedua ada sales and marketing, di mana kami melakukan perencanaan pemasaran produk dengan terus melakukan analisis terhadap pasar yang ada. Kemudian ada finance, mengelola pemasukan dari tingkat penjualan produk dan semua jenis transaksi lainnya. Kemudian ada administration, di mana kami melakukan pengarsipan data seluruh kegiatan perusahaan, inventarisasi peralatan, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan dari manajemen. Kemudian ada legal, produk kami sendiri sudah memiliki paten atau izin sehingga produk kami dapat digunakan dan diakui secara hukum. Kemudian ada purchasing, di mana melakukan pendataan penjualan dari produk yang kami jual kepada customer yang dihitung per hari. Kemudian ada manufacturing, di mana melakukan pemrosesan, perakitan, testing, dan pemeliharaan produk kami untuk menjamin dari kualitas produk. Kemudian ada customer service, di mana kami melayani konsumen selama 24 jam. Ada human resource, di mana kami memastikan perusahaan kami memiliki SDM yang berkualitas, berprofesional, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Kemudian ada health, perusahaan kami juga menjamin kesehatan dari SDM kami dengan memberikan asuransi bagi setiap karyawan. Selanjutnya ada milestone atau kegiatan yang kami lakukan dari bulan September sampai ke bulan November. Untuk bulan September sendiri kami ada yang pertama perencanaan ide, kemudian ada perekrutan pekerja, tim, dan juga pencarian sponsor, dan kemudian juga ada peresmian dari Autify sendiri. Untuk bulan Oktober sendiri ada pemasaran dan penjualan produk dari Autify, dan kemudian ada juga evaluasi dari kinerja startup kami sendiri. Dan ada pada bulan November juga ada dilakukan rapat dari sponsorship dan juga dari partnership untuk menghitung dan mengevaluasi dari tingkat penjualan produk kami. Kemudian ada juga feedback customer, apakah customer merasa produk yang kami jual itu baik atau tidak. Selanjutnya adalah manajemen tim. Manajemen tim yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, terdapat 4 member dari manajemen tim kami. Adapun pula manajemen tim gaps atau posisi-posisi yang akan kami yang telah kami sediakan namun masih kosong. Terdapat 6 posisi dari Chief Operating Officer hingga Chief Diversity Officer. Selanjutnya ada board member, yaitu posisi-posisi yang merupakan posisi paling tertinggi di perusahaan. Terdapat 4 posisi. Board member ini terdiri dari board of director dan juga board of advisor. Board of director adalah direktur-direkturnya dan board of advisor adalah penasehat-penasehatnya. Nah, yang pertama ada Ahmad Mustafa Sabirin dengan posisi sebagai chairman, dan juga Natasha Tesalonika Sihaan sebagai wakil dari chairman-nya, Mutiara Pramesya Utami sebagai eksekutif sekretari, ada pula Roshida Salih-Charustoto Putri sebagai board of advisor-nya, yaitu bagian risk management and investment decision. Selanjutnya ada financial plan. Nah, di sini terdapat startup cost untuk modal awal dari Autify sendiri. Nah, untuk startup expenses pada layar
sudah tertera untuk inventaris dan non-inventaris sendiri untuk total harganya, kemudian didapat sebesar 51.204.000. Selanjutnya ada profit and loss atau kerugian dan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama ada pendapatan kotor ya. Pendapatan kotor pada tahun pertama adalah 75 juta yang naik hingga tahun ketiga. Selanjutnya ada pula cost of goods sold atau biaya-biaya yang digunakan untuk mengembangkan produk tersebut dengan jumlah 21.560.000 dan meningkat dan menurun hingga tahun ketiga. Oleh karena itu didapatkan gross profit-nya adalah jumlah dari pendapatan dikurangi cost of goods sold tersebut dengan jumlah 53.400.000 yang meningkat seiring tahun hingga tahun ketiga. Selanjutnya ada expenses atau beban-beban seperti beban operasional, beban pemasaran, beban gedung, beban sewa, dan lain-lainnya dengan total 25.944.000 yang menurun hingga tahun ketiga. Oleh karena itu didapatkan net profit-nya atau keuntungan bersihnya berupa nilai dari gross profit tersebut dikurangi oleh expenses atau beban-beban yang didapatkan sejumlah 26.556.000 yang meningkat hingga tahun ketiga berupa 68.407.000. Selanjutnya adalah appendix atau berkas-berkas atau lampiran-lampiran yang menunjang dokumen bisnis plan kami. Appendix ini terdiri dari yang pertama ada product revenue, yang kedua ada company cost, yang ketiga ada product illustration, yang keempat ada kontrak. Kontrak ini ada kontrak employment, ada kontrak agen, dan kontrak sales. Selanjutnya adalah patent atau license dari produk kami yang seluruhnya telah terdapat pada dokumen bisnis plan. Baik, sekian presentasi dari Startup Autify dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.